Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kamu untuk cari tahu aplikasi hipnosis lainnya, yaitu hipnosis untuk gangguan tidur. Nah, kondisi hipnosis atau yang biasa kita sebut trance itu juga bisa dipakai untuk bantu tidur lebih cepat. Karena sebenarnya ngobrolin soal hipnosis ya, Pak, kan gini, fasenya hipnosis tuh ya, terlalu panjang. Nah, fasenya hipnosis tuh kan gini ya. Di sini ada sadar, ya kan? Terus di sini ada induction. Terus di sini ada deepening. Di sini ada suggestion. Di sini ada emerging. Di sini sadar lagi. Nah, ini tuh semakin dalam kalau diingat-ingat ya. Aku pernah share bahwa ada yang namanya beta, alfa, theta, sama delta. Nah, kondisinya biasanya semakin dalam ini semakin mendekati tidur gitu. Di alfa sama theta ini mendekati tidur. Di delta ini tidur nyenyak tanpa mimpi. Jadi kalau ngelihat struktur ini, maka kemungkinan besar kalau kamu belajar hipnosis atau belajar self hipnosis ya, self hipnosis untuk bantu gantu ba keceletot lidahnya. Ngomong apa sih aku tadi bentar. Self hipnosis untuk bantu gangguan tidur kamu. Gangguan tidur, kenapa disebutnya gangguan tidur? Karena ya banyak hal, bisa jadi overthinking, bisa jadi insomnia, bisa jadi kamu takut tidur, bisa jadi macam-macam, makanya disebutnya gangguan tidur gitu kan. Nah, untuk bantu gangguan tidur, menurut aku pada akhirnya self hypnosis atau kondisi trance ini bisa bantu kamu gitu. Karena kondisi trance tuh kan di sini nih. Ini trance. Alpha sama theta. Nah, untuk penjelasannya ada di video sebelumnya. But di sini aku mau ngejelasin simpelnya aja. Jadi beta ini adalah sadar penuh ya. Di sini kita bisa nyampe sekitar 3 sampai 7 fokus sekaligus gitu dalam satu waktu. Kalau alfa 1 sampai 3. Kalau theta ini biasanya 1. Ini satu fokus ya maksudnya. Delta ini tidur nyenyak tanpa mimpi. Kita anggap aja 0. Atau pingsan. Nah, kondisinya untuk tidur kita butuh sebenarnya di alfa 1 sampai 3 atau bahkan theta. Kita butuhnya di sampai theta. Kita pengen fokus satu hal, yaitu tidur. Tapi nih ya, tapi untuk orang-orang dengan gangguan tidur biasanya untuk tidur ini difikirin dan banyak hal. Sebelum tidur kepikiran utang. Sebelum tidur kepikiran mantan. Sebelum tidur kepikiran besok deadline. Kerjaan. Dan hal-hal lainnya yang sebenarnya pas posisinya mau tidur, kamu memposisikan diri di beta. Dan beta ini bakal susah banget buat tidur di beta ini. Karena secara bergantian otak kamu bakal udah utang, oke udah dapat solusinya, tapi nggak dicatat gitu kan, lupa.
terus udah gitu mikirin mantannya udah sama orang baru gitu kan. Terus ya udah deh, next besok deadline kerjaan belum kelar. Iya, aku teh masih punya utang ke kantor. Aduh bener, aku juga punya utang ke mantan. Aduh, nah jadi nanti tuh si pikiran-pikiran itu tuh bakal berputar di situ. Sedangkan kalau misalnya kita lihat lagi fungsi hipnoterapi, fungsinya ya, ini hipnoterapi tuh buat salah satunya ada pikiran, emosi, dan kondisi psikologis tertentu kan. Nah, di sini ada nih pikiran. Berarti memang basically ketika kondisi trans, si pikiran kita tuh bisa dilatih ya. Bahasanya dilatih. Untuk ketika mau tidur, ya fokusinnya cuman ke satu hal, yaitu gimana caranya biar ketika lagi merem, kita semakin mendekati tidur dan bahkan bisa tidur gitu. Bahasanya dilatih. Nah, jadi sebenarnya kondisi transnya ini yang nanti bantu kamu gitu. Karena sebenarnya transnya di sini tuh ada dua fungsi ya. Kalau misalnya dari yang aku tahu, jadi untuk gangguan tidur bisa untuk tidur gitu ya, untuk dipakai tidur, yaitu mulai dari yang sadar, terus induksi, terus deepening, dan di sini ada suggestionnya untuk tidur, nggak pakai emerging. Jadi sadar, induksi, deepening, suggestion untuk tidur gitu. Nah, untuk yang sulit banget biasanya dipakai buat transnya ini nih, si sugestinya ini bukan dipakai tidur gitu, bukan dipakai untuk tidur, tapi si sugestinya dipakai kayak eh tergantung gangguan tidurnya apa, tapi yang jelas objektifnya sama untuk tidur. Tapi nanti di apa namanya? Gimana ya jelasinnya bentar. Kalau ini kan untuk tidur nih. Jadi dari sadar, induksi, proses induksi itu proses buat mau tidur gitu ya. Dipening biar tidurnya makin dalam sampai blast tidur gitu kan. Itu untuk yang dipakai tidur. Tapi kalau yang terapi biasanya si sugestinya ini ujungnya tidur sama gitu. Ujungnya tidur. Cuman biasanya tergantung penyebabnya atau tergantung situasinya. Kalau misalnya pikirannya banyak nih, banyak pikiran sebelum tidur. Banyak pikiran sebelum tidur. Atau misalnya ada cemas sebelum tidur. Gitu ya. Misalnya dua contoh. Nah, di sini biasanya kalau yang banyak pikiran nanti sugestinya pikirannya berkurang. Pikiran berkurang, langsung nanti tidur. Kalau yang cemas sebelum tidur, cemasnya berkurang, terus nanti bisa jadi dipakai tidur gitu. Jadi intinya sama untuk yang mau itu dipakai untuk tidur, tapi sama yang terapi. Cuman memang pada akhirnya karena tiap orang kesulitan tidurnya itu beraneka ragam, untuk yang mudah biasanya dipakai untuk langsung tidur ini juga cukup works. Tapi kalau yang susah, yang tidurnya emang susah banget gitu ya, biasanya let's say ada dua contoh ini, banyak pikiran sebelum tidur sama cemas sebelum tidur, maka nanti di sini ada emerging lagi, bisa dibangunin lagi atau bisa
labasin sampai tidur gitu. Jadi intinya mau itu dipakai untuk tidur, mau itu dipakai untuk terapi, kondisi trans seseorang atau proses menuju trans seseorang pada dasarnya itu ngarahin orang untuk tidur gitu. Oke, coba apa yang kamu pelajari tulis di komen. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.